Baik, selamat pagi. Saya dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang analisis terhadap pesaing. Analisis terhadap pesaing yaitu untuk menyiapkan strategi pemasaran yang efektif. Perusahaan harus memperhatikan pesaing selain juga pelanggan aktual dan potensinya. Ini terutama penting di pasar yang pertumbuhannya lambat karena penjualan hanya dapat ditingkatkan dengan merebutnya dari pesaing. Pesaing di suatu perusahaan meliputi mereka yang berusaha memuaskan pelanggan dan kebutuhan pelanggan yang sama dan menyediakan penawaran yang serupa kepada pelanggan itu. Tetapi perusahaan juga harus menaruh perhatian kepada pesaing latennya yang mungkin menawarkan cara baru atau cara lain guna memuaskan kebutuhan yang sama. Perusahaan harus berusaha mengidentifikasi para pesaingnya dengan menggunakan baik analisis industri maupun analisis pasar. Dalam industri domestik ataupun internasional yang menghasilkan barang atau jasa memiliki peraturan persaingan yang tercakup dalam 5 faktor persaingannya itu: yang pertama, masuknya pendatang baru; yang kedua, ancaman produk substitusi; yang ketiga, daya tawar-menawar pembeli; yang keempat, daya tawar-menawar pemasok; dan yang kelima, persaingan di antara para pesaing yang ada. Kita lihat di sini ada gambar tabel tentang pendatang baru, tentang adanya ancaman pendatang baru, daya tawar pemasok, pesaing industri, persaingan di antara perusahaan, dan daya tawar pembeli. Kemudian ada ancaman produk atau jasa substitusi. Perintah masuk meliputi 1. Skala ekonomi, kedua, diferensiasi produk, yang ketiga, identitas merek, yang keempat, biaya beralih pemasok, yang kelima, kebutuhan modal, yang keenam, akses ke jaringan distribusi, yang ketujuh, kebijakan pemerintah, dan yang kedelapan, perlawanan dari perusahaan yang ada. Saya Agustina Rifan mau menjelaskan tentang kekuatan pemasok. Kekuatan pemasok ditentukan oleh: pertama, biaya relatif terhadap pembelian total dalam industri; kedua, dampak masukan terhadap biaya atau diferensiasi; ketiga, ancaman integrasi ke depan relatif terhadap ancaman integrasi ke belakang; keempat, perusahaan dalam industri. Faktor penentu ancaman produk substitusi terdiri dari: pertama, harga dan kinerja produk substitusi; kedua, biaya beralih pemasok; ketiga, kecenderungan pembeli terhadap produk substitusi. Faktor penentu kekuatan pembeli mencakup: pertama, konsentrasi pembeli dibandingkan dengan konsentrasi perusahaan; kedua, volume pembelian; ketiga, biaya beralih pemasok dari pembeli relatif terhadap biaya beralih pemasok dari perusahaan; keempat, informasi pembeli; kelima, kemampuan melakukan integrasi balik. Faktor penentu kekuatan pembeli mencakup: pertama, produk substitusi; kedua, harga pembelian; ketiga, diferensiasi produk; keempat, identitas merek; kelima, dampak atas kualitas; keenam, laba pembeli; dan ketujuh, insentif pengambil keputusan. Sedangkan faktor penentu persaingan di antara perusahaan yang ada: pertama, pertumbuhan industri; kedua, biaya tetap; ketiga, kelebihan kapasitas; keempat, diferensiasi produk; dan kelima, identitas merek. Jika kelima kekuatan dan faktor penentu mereka semata-mata hanya fungsi dari karakteristik industri intrinsik, strategi bersaing tentunya akan sangat tergantung pada pemilihan industri yang tepat dan pemahaman tentang kelima faktor ini secara lebih baik daripada para pesaing. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amelius Atau. Saya akan melanjutkan materi yang berikut ini tentang analisis pesaing dan strategi bersaing. Dengan demikian, keunggulan bersaing tidak dapat dipahami jika kita tidak melihat suatu perusahaan sebagai suatu keseluruhan. Keunggulan
bersaing bersumber dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam merancang, membuat, mendistribusikan, mendukung, dan memasarkan produknya. Pada setiap kegiatan tersebut dapat mempengaruhi posisi biaya relatif perusahaan dan menciptakan landasan diferensiasi strategi keunggulan biaya dan strategi diferensiasi mencari keunggulan biaya dan strategi diferensiasi mencari keunggulan bersaing dalam beragam industri yang luas, sedangkan strategi fokus mengerjakan keunggulan biaya atau fokus biaya atau diferensiasi fokus diferensiasi dalam segmen yang sempit. Sedangkan gambar di bawah merupakan contoh analisis pasar untuk pasta gigi. Yang pertama, pasta gigi biasa. Yang kedua, pasta gigi dengan fluoride. Yang ketiga, pasta gigi yang menghilangkan flek. Berikut, perusahaan perlu mengumpulkan informasi tentang strategi, sasaran, kekuatan atau kelemahan, serta pola reaksi pesaing. Perusahaan perlu mengetahui strategi masing-masing pesaing, juga mengidentifikasi pesaing terdekat, serta guna mengambil langkah yang tepat. Perusahaan harus mengetahui sasaran pesaingnya guna mengantisipasi gerakan dan reaksi mereka lebih lanjut. Berikut, mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing akan memungkinkan perusahaan untuk mempertajam strateginya sendiri guna memanfaatkan keterbatasan pesaing sambil menghindarkan kemungkinan benturan di mana pesaing dirasakan kuat. Mengetahui pola reaksi pesaing akan membantu perusahaan untuk memilih jenis dan saat tidak tertentu. Sekelompok perusahaan yang mempunyai strategi yang sama dalam membidik target pasarnya disebut kelompok. Ditunjukkan pada yang pertama, tinggi. Kelompok A, lini terbatas biaya produksi yang rendah, harga sedang. Kelompok B, lini lengkap, biaya produksi rendah, pelayanan yang baik. Kelompok C, lini moderat, biaya produksi sedang, pelayanan yang sedang, harga sedang. Kelompok D, lini biaya produksi sedang, pelayanan yang rendah, harga. Saya Apriana Kartini Seranpala akan membawa materi tentang analisis terhadap pesaing dan strategi bersaing. Pesaing perlu dikumpulkan, ditafsirkan, dan disebarluaskan secara kontinu. Eksekutif pemasaran perusahaan harus mampu mendapatkan informasi yang lengkap dan dapat diandalkan mengenai setiap pesaing yang mempunyai pengaruh terhadap suatu keputusan. Betapapun pentingnya orientasi kepada pesaing dalam pasar masa kini, perusahaan tidak boleh terlalu berlebihan dalam memusatkan perhatiannya kepada pesaing. Perusahaan lebih mungkin mengalami kesulitan karena munculnya kebutuhan pelanggan yang baru serta pesaing yang laten ketimbang karena pesaing mereka yang sudah ada. Perusahaan yang mampu menyeimbangkan perhatiannya baik pelanggan maupun pesaing adalah perusahaan yang benar-benar menerapkan orientasi pemasaran. Perancangan strategi itu merupakan suatu rencana keseluruhan dengan apa sesuatu organisasi bertujuan mencapai tujuannya dalam bidang pemasaran. Strategi pemasaran dilakukan untuk membuat 3 macam keputusan, yaitu konsumen manakah yang akan dituju, kepuasan seperti apakah yang diinginkan oleh konsumen tersebut, marketing mix seperti apakah yang dipakai untuk memberikan kepuasan kepada konsumen tersebut. Dari ketiga elemen ini sangat menentukan arah dari strategi pemasaran perusahaan. Strategi tersebut merupakan rencana jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman bagi kegiatan pemasaran. Elemen strategi pemasaran sebagai berikut: memilih konsumen yang dituju, mengidentifikasi keinginan konsumen, menentukan marketing mixnya, produk, distribusi, harga, promosi, faktor lingkungan, organisasi, riset pemasaran, pasar. Faktor-faktor pertimbangan dalam memilih menetapkan strategi pemasaran itu sebagai berikut: 1. Sumber daya perusahaan, 2. Homogenitas produk, 3. Tahapan produk dalam daur hidup, 4. Homogenitas pasar, 5. Strategi pemasaran yang dilakukan pesaing. Terima kasih. Nama saya Ardianti Bere. Baik, saya akan membahas materi tentang promosi.
Promosi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan atau pemasaran untuk mempengaruhi pihak lain agar turut berpartisipasi dalam perubahan yang mereka lakukan. 2. Periklanan. Iklan adalah segala bentuk penyajian informasi dan promosi secara tidak langsung oleh sponsor untuk menyerahkan ide barang atau jasa. Media elektronik. Media elektronik terdiri atas 3, yaitu 1. Radio, televisi, internet. Media kabar terdiri atas 3, surat kabar, majalah, daftar alamat. Yang berikut riset pemasaran. 1. Kajian situasi yang berlangsung. 2. Mengetahui dengan tingkat keunggulan dan kelemahan pengorbanan yang dijalankan. 3. Mengatakan tujuan riset secara tertulis. 4. Menentukan problem yang harus diatasi. 4. Menetapkan cakupan dan asumsi biaya. Yang berikut perbuatan media promosi berbasis titik. Dalam kegiatan bisnis pasar segala menggunakan berbagai media berbasis titik untuk melakukan promosi. 2. Membuat media promosi berbasis titik langsung, biasa isi kertas tersebut berisikan informasi, gambar, dan produk yang ditawarkan. Terima kasih.